kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Di mana lagi kalau bukan di Generasi Dauti. Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Teman-teman, ayo ambil Alkitabnya. Duduknya rapi. Gak boleh makan atau minum ya. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak boleh jalan-jalan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Wah adik-adik, ini masih suasana Natal ya. Semoga kita semua bisa merasakan Natal yang sejati. Sekarang, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Anak yang Dijanji. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu yang masih dapat kami rasakan sampai hari ini. Sekarang pun kami bisa beribadah, itu adalah karena kebaikan-Mu. Tuhan, tolonglah kami untuk mengerti firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari Natal sudah tiba. Yeay, adik-adik pasti sangat senang kan kalau Natal tiba? Kira-kira kenapa ya adik-adik senang? Banyak yang mengatakan mereka senang karena biasanya bisa berkumpul bersama keluarga. Berjumpa banyak teman, banyak kue, banyak makanan, dan dapat hadiah. Dan masih banyak lagi. Namun, tahukah adik-adik, peristiwa Natal adalah peristiwa yang jauh lebih mulia dari semua itu. Mengapa?
Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Adik-adik, ayo kita buka Alkitab kita. Kita baca dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti apa yang dikatakan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Adik-adik, awal mula Natal adalah peristiwa yang sangat penting. Pada waktu itu diceritakan pasangan muda, yaitu Maria dan Yusuf, sudah bertunangan. Bertunangan itu adalah proses sebelum menikah atau menjadi suami istri. Itu artinya Maria dan Yusuf akan segera menikah. Namun adik-adik, sebelum Maria dan Yusuf menikah, ternyata Maria sudah mengandung. Mengandung itu artinya akan ada seorang anak di dalam perut Maria. Seharusnya anak itu bisa ada di dalam perut seorang perempuan jika perempuan dan laki-laki sudah menikah. Jikalau laki-laki dan perempuan belum menikah dan telah ada anak di dalam perut perempuan, maka hal itu adalah hal yang salah dan tidak baik. Lalu, apakah Maria melakukan hal yang salah? Tidak, adik-adik. Lalu, mengapa Maria mengandung? Maria mengandung karena kuasa Roh Kudus. Roh Kudus memakai perut Maria untuk meletakkan bayi Yesus selama 9 bulan di dalamnya. Wah, luar biasa sekali kan pekerjaan Tuhan, adik-adik? Hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Tidak mungkin seorang perempuan bisa punya anak tanpa laki-laki. Namun Maria bisa. Wah, dari sini kita belajar bahwa Tuhan itu berkuasa dan tak ada yang mustahil baginya. Adik-adik, ketika Yesus tahu bahwa Maria mengandung sementara mereka belum menikah, maka Yusuf ingin menceraikan Maria diam-diam. Menceraikan adalah meninggalkan atau tidak bersama lagi. Karena Yusuf tidak mau orang-orang memandang Maria buruk, sehingga Yusuf ingin menceraikannya secara diam-diam. Tetapi saat malaikat Tuhan memberitakan alasan kehamilan Maria, Yusuf yang disebut seorang yang saleh, sederhana, tulus,
belajar percaya dan taat pada firman Allah. Malaikat Tuhan mengatakan pada Yusuf dalam mimpi untuk tidak takut mengambil Maria sebagai istrinya, karena anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Matius 1 ayat 21 mengatakan bahwa ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Karena itu adik-adik, Yusuf langsung membatalkan niatnya menceraikan Maria. Dengan hati yang teguh, Yusuf percaya kepada firman Allah. Adik-adik, hari ini kita dapat belajar beberapa hal. Yang pertama, dari ketaatan Maria dan Yusuf. Maria dan Yusuf tidak ragu akan firman Allah. Maria dan Yusuf menerima dan percaya sekalipun yang terjadi adalah di luar dari apa yang dapat dipikirkan oleh manusia. Lalu yang kedua, Allah mengirim anaknya untuk lahir ke dunia. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesuslah yang akan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dosa yang dapat mengancam kita. Dosa yang bisa membuat kita jauh dari Allah. Dosa yang dapat membinasakan kita. Kita tidak mungkin punya harapan karena dosa-dosa itu, adik-adik. Namun kita tidak takut lagi, karena Allah sangat mengasihi kita. Ia mengirim Yesus Kristus bagi kita. Yesuslah satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita, adik-adik. Lalu yang ketiga yang dapat kita pelajari hari ini adalah Immanuel. Immanuel artinya adalah Allah menyertai kita. Allah tidak akan meninggalkan kita. Allah memberi kita harapan bahwa ketika kita percaya kepadanya, Allah datang dari surga untuk menyertai kita sampai kepada kekekalan. Dan Yesus Kristus yang telah lahir adalah harapan bagi kita. Jadi Natal yang sesungguhnya itu, adik-adik, ketika Yesus lahir di hati kita, ketika kita menyambutnya di dalam hati kita. Dan ketika kita menyambutnya, kita akan bebas dari dosa yang dapat membinasakan kita, dan kita memiliki Immanuel, yaitu Allah yang selalu menyertai dan bersama kita. Wah, betapa indahnya bernatal seperti ini ya adik-adik. Maukah adik-adik bernatal yang sejati? Oleh karena itu, jangan ragu akan firman Allah dan terimalah bayi Yesus lahir di hatimu. Ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini adalah Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan sudah datang dan sudah lahir ke dunia untuk kami. Kami rindu Tuhan Yesus juga boleh lahir ke dalam hati kami, karena itulah Natal yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayo kita kembali mengeluarkan suara kita. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi lagu, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat."